Ya pemirsa, terima kasih masih menyaksikan Prime Time Talk. Saya lanjutkan ke Mas Usman tadi komentar soal Pak Syarif yang mengatakan survei boleh seperti itu, tapi kenyataan di lapangan menurut dia semua orang sudah ingin perubahan. Ya survei itu sebetulnya potret dari lapangan. Ya kita tidak, dan potret lapangannya itu dengan metodologi yang ilmiah. Jadi kita tidak bisa memotret lapangan hanya di satu kampanye misalnya gitu kan, tapi ini kan representasi sampelnya itu sudah melalui metodologi pengambilan sampel yang mewakili seluruh populasi. Artinya ya potret di lapangan itu ya survei itu sebetulnya. Ya kalau yang tadi Pak Syarif sampaikan, ya itu persepsi subjektif dari Pak Syarif dan tim BPN begitu ya. Kalau di lapangan ya, sebab bisa saja orang berbeda. Kalau ditanya di lapangan yang kebetulan ditanya adalah pendukung 02, pasti akan bilang hidup susah, harga-harga mahal. Ya, tapi kan kalau survei dia memotret seluruhnya, ya seluruhnya, baik yang pemilih 01, pemilih 02. Buktinya kan tadi ada yang terjaring pemilih 01 itu 56-57% tadi, sementara yang 02 itu 35%, 35-an misalnya begitu. Jadi terpotret semua. Jadi saya khawatir tadi yang dimaksud fakta lapangan adalah fakta yang sebetulnya dilihat dari para pendukung. Misalnya waktu kampanye gimana, ditanya, yang kampanye hadir kan memang pendukungnya masing-masing. Oh harga mahal begitu kan. Nah jadi saya kira itu juga tidak pas lah untuk disampaikan. Yang kedua soal pertumbuhan ekonomi. Jangan salah, kita punya data dan ini data BPS yang kewenangannya menurut undang-undang adalah memproduksi data-data itu. Jadi semenjak 2010 ya di masa Pak SBY, artinya di masa Pak Syarif Hasan, itu terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi. Dari 2010 itu 6,38. Kemudian turun ke 2014 sampai 5,02. Artinya penurunannya itu 1% lebih. Dan dalam konteks pertumbuhan ekonomi ini penurunan yang luar biasa sebetulnya. Ya tinggal waktunya berapa lama, ini memang 4 tahun. Dan Pak Jokowi artinya diwarisi oleh Pak SBY itu pertumbuhan ekonomi yang trennya turun. Trennya turun, ya, sudah diwarisi dari zaman SBY. Kemudian Pak Jokowi menaikkan lagi dari 4,79 di tahun 2015 sampai terakhir 2018 itu 5,17. Jadi trennya ini positif, naik. Yang di masa Pak SBY di periode keduanya itu turun begitu. Baik, kita coba berikan kesempatan Pak Syarif ingin menanggapi. Ya, jadi begini, kita lihat itu pertumbuhan ekonomi di zamannya SBY itu rata-rata pertumbuhannya 6%. Nah sebenarnya ini yang harus dikapitalisasi oleh pemerintahan sekarang. Tapi ternyata lagi-lagi tidak dilakukan kapitalisasi, opportunity-nya sebenarnya ada. Seharusnya kalau memang bisa di-trigger pertumbuhannya itu seharusnya juga kurang lebih 6%. Dan sekarang ternyata tidak pernah lebih daripada 5,2%. Tidak pernah selalu di bawah 5,2%. Salah satu parameternya kita bisa lihat, kemiskinan itu hanya turun 1,1%. Ya kan? Nah sekarang diklaim ya katanya di bawah single satu digit. Loh ya terang aja gitu. Karena waktu pada zamannya SBY itu sudah turun menjadi 10,9%. Bahkan di tahun 2015 pernah naik lagi jadi 11%. Nah artinya apa? Sebenarnya udah turun di bawah. Jadi itu saya pikir itu effort yang sangat kecil sekali gitu loh. Effort yang sangat kecil sekali Pak Syarif. Ya 1,1% dalam 4,5 tahun. Nah begitu pun juga dengan tenaga kerja. Ya tenaga kerja juga turunnya cuma 0,2%. Nah itu salah satu indikator yang resmi daripada pertumbuhan ekonomi. Karena harus diketahui setiap 1% pertumbuhan ekonomi akan menyerap tenaga kerja kurang lebih 400.000 orang. Dan itu tidak terjadi pada zamannya Jokowi. Nah, Mas Usman mungkin mau mengomentari? Iya, menurut data BPS itu selama 4,5 tahun itu terjadi penyediaan lapangan kerja itu 9, sekian juta. Ya. Hampir 10 juta begitu loh selama 5 tahun itu begitu kan. Nah tinggal lagi memang hitung-hitungannya berubah-ubah. Ya menurut para ahli itu tergantung situasinya. Ada yang mengatakan pertumbuhan 1% itu 200.000 pernah, 400.000 pernah. Ya itu memang hitung-hitungan yang berbeda-beda di antara para ahli. Berapa pertumbuhan ekonomi itu bisa menyerap tenaga kerja begitu loh. Nah jadi angka statistik yang dikeluarkan oleh BPS itu clear, hampir 10 juta tercipta lapangan pekerjaan baru. Ya jadi dan tadi soal
misalnya subsidi, ya di zaman Pak SBY, mohon maaf subsidinya itu ke barang, jadi salah sasaran. Contohnya bensin, ya kan? Bensin itu yang menikmati ya LKI mengatakan seperti itu dan kita juga merasakan itu orang-orang kaya, akhirnya salah sasaran yang punya mobil. Di zaman Pak Jokowi itu dibenahi itu subsidinya jadi ke orang, dicabut yang untuk bensin, tapi kita mendapatkan subsidi rakyat miskin itu PKH misalnya. Oke, baik. Kita tidak lagi memperdebatkan apa yang terjadi, kemudian klaim-klaim, tetapi kita mungkin coba bergeser menjelang besok akan dilaksanakan debat kelima. Kira-kira strategi apa yang akan dilakukan oleh kubu TKN? Ini kan isunya adalah isu yang sering menjadi bahan serangan dari 02, isu ekonomi, kesejahteraan. Apa yang kira-kira akan ditawarkan? Ya itu tadi yang saya sampaikan ke Pak Syarif itu, ya ke Pak Syarif yang saya sampaikan tadi ke pemirsa semua, itu yang akan kita sampaikan. Kita akan menyampaikan data, fakta, ya. Karena ekonomi itu terkait dengan fakta, terkait dengan data, ya. Jadi cuma tidak ngomong kualitatif. Oh harga-harga mahal, tapi seberapa mahal? Apa indikator ekonominya akan kita sampaikan? Apa indikator harga itu kan inflasi. Inflasinya bisa kita jaga 3%, begitu loh. Nah itu kan kita sampaikan data-data. Termasuk tadi saya bilang, ya trennya dulu 2010 sampai 2014 ya memang turun, kita naikkan lagi. Dan dengan kondisi ekonomi global yang tidak menentu, semua memuji Indonesia dan bahkan dari sisi keuangan misalnya Menteri Keuangannya 3 kali mendapat penghargaan begitu sebagai Menteri terbaik. Baik, Pak Syarif terakhir untuk BPN akan seperti apa strategi yang akan dikeluarkan untuk debat terakhir besok? Ya, pertama ya tentunya kita akan menunjukkan kepada masyarakat bagaimana aspirasi masyarakat sesungguhnya di lapangan. Masyarakat sekarang menginginkan perubahan. Kita lihat dari salah satu indikator yang paling menonjol itu pada saat kampanye kemarin, belum pernah terjadi dalam sejarah ada kampanye presiden yang begitu luar biasa, ya kan? Jadi itu salah satu bukti bahwa memang rakyat sekarang itu sudah tidak puas dengan pemerintahan sekarang. Mereka datang dengan biaya sendiri. Lalu apa yang akan ditawarkan oleh kubu Prabowo Sandi akan juga dijabarkan besok ke Pak Syarif? Oh iya, pasti kita akan jabarkan kepada masyarakat besok untuk menjawab apa keinginan masyarakat. Masyarakat itu perlu ada satu kepastian bahwa mereka akan mendapatkan pekerjaan yang bagus. Ada satu kepastian bahwa mereka akan didukung oleh keuangan dari negara untuk melindungi kebutuhan mereka. Mereka juga harus ada kepastian bahwa produk-produk mereka yang diproduksi seperti beras dan sebagainya itu kebutuhan pokok itu betul-betul dapat diadopsi oleh pemerintah, dan itu juga akan meningkatkan kehidupan mereka. Dan ternyata sekarang apa yang kita list di lapangan itu yang kita sampaikan solusinya bagaimana ke depan, 5 tahun ke depan. Baik. Kita menginginkan, kami setuju bahwa infrastruktur itu betul, tapi kami menginginkan agar pembangunan infrastruktur harus dilakukan seimbang dengan pembangunan sumber daya manusia. Baik. Kita lihat sekarang Jokowi mengeluarkan kartu prakerja, berarti dia mengakui bahwa memang dibutuhkan mereka ketinggalan selama ini, tidak diurusi selama ini. Itulah sebabnya maka pengangguran itu hanya kurang 0,2%. Itu data statistik, ya, data statistik, dan kita akan tunjukkan itu. Ya kan? Dari mana 10 juta kalau hanya turunnya 0,2%? Oke, ya kan? Baik, Pak Syarif, saya harus akhiri di sini karena kita harus break. Tapi terima kasih Pak Syarif sudah bergabung bersama Prime Time Talk. Terima kasih. Ya, dan pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi.